Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahlan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sudah masuk hari ke-14 dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, kesehatannya kepada kita, sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan atas puasa yang kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Rahmat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam salah satu sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fid dhulami ilal masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid pada kegelapan malam. Kabar gembira itu berupa an-nuritami, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ulama katakan di akhirat nanti kehidupan itu sangat mengerikan, panjang, lama, dan sangat berat. Ada kalanya kita mengalami fase di mana matahari sangat terang, bahkan sangat panas. Ada kalanya juga kita mengalami fase yang sangat mengerikan, gelap, tidak ada cahaya kecuali ketika kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat seseorang akan berjalan dalam kegelapan, kecuali orang-orang yang Allah berikan cahaya bagi mereka. Kalau di dunia ini kita mengalami kegelapan, barangkali kita bisa bawa senter, atau barangkali kita bisa memanfaatkan lampu-lampu di pinggir jalan untuk sebagai penerangan. Tapi di akhirat nanti, ketika amal kita di dunia tidak membuat kita bercahaya, mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan cahaya. Maka orang-orang yang senantiasa berjalan ke masjid dalam rangka sholat berjamaah, khususnya pada malam hari, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berilah kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya, sebagaimana ketika kita hidup di dunia yang sebentar saja, kalau mati lampu semalaman saja, barangkali kita akan kesulitan, Pak. Apalagi kalau kita tidak memegang senter, nggak ada lampu, nggak ada lilin, susah. Apalagi di hari kiamat yang begitu panjang perjalanannya, sangat-sangat panjang, tidak bisa dibayangkan. Bahkan kehidupan satu hari di sana adalah seperti kehidupan 1000 tahun di dunia. Seandainya kehidupan yang begitu mengerikan, kok kita tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak bisa memanfaatkan dunia sebagai lahan untuk beramal,
sehingga di akhirat kita tidak memiliki amal yang dapat menerangi jalan kita, maka alangkah celakanya kita. Di sini saya akan sampaikan satu makalah nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau katakan, "Man dakhala al-qabra bila zadin, faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Orang yang memasuki alam kubur tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia mengendarai atau menyeberangi lautan dengan tanpa menggunakan kapal. Lautan yang begitu dalam, yang begitu mengerikan. Ini bukan pantai, tapi lautan. Ada kalanya ombak itu tingginya bermeter-meter ya, 5 meter, 6 meter, 7 meter. Ada kalanya badai, ada kalanya hewan laut dan macam-macam. Yang sangat mengerikan, kok kita berani-beraninya mau nyebrangin lautan tanpa menggunakan kapal. Maka ibarat kita itu adalah orang yang ketika kita mati tidak membawa bekal adalah ibarat seperti kita mau nyebrangin lautan tapi tanpa menggunakan kapal. Dan kapal ini ya sudah jelas ya, sejak zaman dulu, bahkan dari zaman Nabi Nuh, adalah satu-satunya kendaraan terbaik yang digunakan oleh manusia untuk menyeberangi laut, kapal. Nah, ketika seseorang mati kemudian tanpa membawa bekal yang baik, tanpa membawa bekal yang maksimal, yakni kapal yang kita akan gunakan untuk melalui lautan tadi, maka dia akan celaka di perjalanan dan tidak akan ada yang bisa menolongnya, kecuali jika dia ditolong. Ditolong oleh siapa? Orang-orang yang masih hidup. Apakah dengan anak soleh yang mendoakannya? Apakah dengan amal jariah yang dulu pernah dia infakkan? Ataukah dengan sedekah yang disedekahkan oleh seseorang atas nama dia dan sebagainya. Maka ketika kita di dunia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin." Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melewati suatu perlintasan saja, sedang melewati suatu jalan saja. Maknanya jangan sampai hati kita itu terpaut erat dengan kehidupan yang sementara. Yang mana keterpautan itu membuat kita lupa untuk mencari bekal atas kehidupan yang selamanya. Dan bekal yang dimaksud tidak ada lain adalah iman dan amal soleh. Ketika kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabinya, pada malaikatnya, dan segala bentuk keimanan yang diwajibkan bagi kita, kemudian kita senantiasa mengisi hidup kita dengan amal soleh, maka insya Allah kita sama saja sedang mempersiapkan kapal yang kuat, yang nyaman untuk menyeberangi lautan yang dalam tadi. Tapi ketika kita di dunia tidak berusaha untuk memaksimalkan kehidupan kita, untuk beramal soleh, untuk memperkuat keimanan kita, tapi justru kita lalai dengan hiburan-hiburan, lalai dengan mencari harta yang berlebihan, sampai lupa beramal soleh, meninggalkan kewajiban, menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seakan-akan kita sedang mempersiapkan kapal, tapi kapal yang tidak layak untuk dinaiki. Kalau kapal itu kapal sampan lah, yang mungkin barangkali kalau nyebrangin sungai ya bisa, itu sampan. Tapi yang kita akan lalui ini akhirat ya. Kehidupan yang sangat-sangat panjang, yang sangat-sangat mengerikan ya. Makanya kalau disebut akhirat itu yaumul ghad ya. Ghad itu artinya ya besok. Besok itu yang gak ada akhirnya, besok terus, sangat-sangat panjang. Sedangkan kalau perkara yang sudah lalu ya sudah lalu kemarin. Tapi kalau besok itu perkara yang tidak ada akhirnya.
Untuk menyeberangi lautan yang begitu luas, yang begitu mengerikan, maka harus menyiapkan kapal yang baik, yang terbaik. Apa yang dapat menyelamatkan kita ketika kita meninggal dunia. Kata Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir perkataannya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Apa yang sekiranya bisa membantu lisan kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita? Apakah dengan misalnya bernyanyi, ataukah dengan menghibah orang lain, ataukah dengan menfitnah dan sebagainya? Tidak. Dengan memperbanyak zikir dan amal soleh. Kemudian ketika kita masuk ke alam kubur, apakah yang dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Apakah lisan kita yang fasih, ya, yang pintar bersilat lidah, kemudian ketika di hadapan mungkar nakir pasti saya akan bisa menjawabnya? Ya, tidak. Semua itu yang akan menjawab adalah amal soleh kita. Kemudian setelah dibangkitkan di padang mahsyar yang begitu panas, yang begitu mengerikan, yang begitu, yang dikatakan matahari itu jaraknya 1 mil. Matahari yang begitu jauh saja panasnya luar biasa, apalagi nanti jaraknya 1 mil. Kalau zaman dulu ya diceritakan itu 1 jengkal. 1 jengkal itu ya sekedar pengungkapan saja, karena saking dekatnya. Nah, ketika matahari begitu dekat, apa yang bisa membuat kita itu sejuk dan nyaman, ya, dalam keadaan seperti itu? Apakah dengan membangun rumah yang tebal, ya, yang atapnya tebal sehingga tidak merasakan panas, ditambah AC dan sebagainya? Tidak. Itu untuk di dunia. Tapi untuk di akhirat banyak sekali ada amal-amal tertentu yang membuat kita selamat dari panasnya padang mahsyar. Dan selanjutnya urusan di sirat, jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian nanti masuk ke dalam surga atau jatuh ke dalam neraka. Itu adalah perjalanan kita yang akan sangat panjang yang kita lalui. Dan kita, ya, ketika tidak berusaha mempersiapkan bekal dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh, ilmu, akhlak dan sebagainya, maka kita sama saja tadi seperti ingin menyeberangi lautan yang dalam tapi tidak mempersiapkan kapal yang bagus. Kita ini Pak ya, numpak mungkin buat sebagian kita ada yang pernah mancing gitu kan, mancing di laut tapi nggak jauh-jauh banget. Itu kapalnya, jadi kalau kapalnya kurang bagus kita merasa takut gitu kan, merasa takut. Mau nyebrang pulau, kapalnya nggak bagus sedikit, ya, apalagi kapal tua misalnya, kita aja takut. Ya. Apalagi kalau untuk di akhirat, ya. Di akhirat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan selain amal soleh kita sendiri. Selain amal soleh kita sendiri. Ya, barangkali anak-anak kita ketika ditinggalkan sudah lupa dengan kita. Ya. Barangkali tetangga-tetangga kita ketika kita meninggal sudah lupa dengan kita. Maka yang paling bisa diandalkan adalah amal soleh selama kita hidup di dunia. Barang siapa yang beramal soleh, maka sungguh pasti kata Allah dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Baik kehidupan itu di dunia ataupun di kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah ibarat perantauan. Seorang yang merantau, ketika seorang itu merantau pergi ke Taiwan, ke Thailand, Taiwan, Hong Kong, atau Saudi, atau di mana di Amerika dan sebagainya, maka perantau yang baik adalah ketika mereka ke sana pergi mencari bekal, duit, kemudian dia kumpulkan dan dia kembalikan ke kampung halamannya. Di kampung halamannya dia belikan rumah, dia belikan sawah, belikan tanah, belikan mobil dan sebagainya. Dia hidup sederhana di tempat perantauan. Kenapa? Karena memang itu bukan tempat dia sesungguhnya. Suatu saat dia akan meninggalkan tempat tersebut dan akan kembali ke kampung halamannya. Begitu juga kita.
Allah itu menyiapkan dunia untuk kita adalah darul amal, sebagai tempat beramal soleh, mazra'atul akhirah, untuk cocok tanam, untuk yang hasil yang akan kita panen nanti di akhirat. Maka sebagai perantau yang baik, jangan sampai kita terlena, terbuai oleh tipuan dunia. Jangan sampai kita tertipu, kita rela meninggalkan kewajiban demi mencari harta. Berapa banyak kadang-kadang meninggalkan sholat orang, tidak berpuasa ya, hanya karena untuk mencari bekal yang sejatinya kalau dia nggak nyari pun, bahasanya kan, bahasa kasarnya seandainya dia nggak mencari pun dia masih bahkan bisa bertahan hidup dan anak-anaknya. Ya kan teman. Gitu. Kalau kita memang nggak kerja terus kemudian anak keluarga kita nggak ada yang nafkahi, ya itu baru darurat. Ya itu darurat. Barangkali sampai bisa membatalkan puasa kalau memang ternyata berat sekali pekerjaan, itu nggak masalah. Tapi ketika memang kita masih bisa bertahan, anak-anak kita juga masih bisa bertahan, masih kecukupan, kok kita rela bekerja sampai membatalkan puasa, maka kita setelah tertipu. Kemudian juga ketika kita memiliki harta yang seharusnya kita wajib untuk dizakati, untuk dikeluarkan zakatnya, jangan sampai kita tertipu bahwasanya harta ini ya memang kita yang usaha, tapi ada hak yang harus ditunaikan dalam harta kita. Jangan sampai kita tertipu menganggap ini adalah usaha kita, tidak pantas bagi orang lain untuk menikmatinya. Jangan sampai kita tertipu seperti itu. Maka kita menjadi perantau yang baik, menggunakan kesempatan hidup kita di dunia yang dikatakan hanya 1,5 menit saja atau 1,5 jam saja jika dibandingkan waktu di akhirat, untuk beramal soleh. Minimal adalah menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, itu minimal sekali. Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, ya, apa yang bisa membuat saya masuk surga? Kata Rasulullah, kamu beriman, kamu jalankan sholat, tunaikan zakat, kamu pasti masuk surga. Kamu pasti masuk surga. Maknanya jalankan kewajiban, walaupun dia tidak menambah apapun di samping kewajiban tersebut, insya Allah akan masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah ada kewajiban yang ditinggalkan atau kemaksiatan yang senantiasa diterjang, ya, maka jangan puas dengan kewajiban. Karena di balik kewajiban itu ada kekurangan. Nah, kekurangan dalam kewajiban itu ditambal dengan amal soleh yang lain, sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah misalnya. Nah, kemudian dalam zakat barangkali kita menunaikannya belum sempurna, maka belum sempurna ya Pak, bukan tidak ditunaikan. Beda antara ditunaikan dengan menunaikan belum sempurna. Maka ketidaksempurnaan itu bisa ditambal dengan sedekah. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita berpuasa, barangkali puasanya tidak sempurna, puasa wajibnya, maka bisa ditambal dengan puasa-puasa sunnah. Maka di samping kita menjalankan kewajiban, tapi karena kita masih banyak kekurangan, maka jangan puas dengan kewajiban. Berusaha juga untuk menjalankan amalan-amalan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina syaikhina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. ولمشايخنا ولأساتذتنا ومعلمينا ولتلاميذنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ونمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا
أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا إياهم من الشر والضيق والطغيان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله والموفق إلى أقوم الطريق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.